Biasa kan jadi emosi ya, emosi manusianya itu timbul gitu. Ayo, kasih ayo aja, tinggal diatur aja kapan mana gimana. Dia sih cuma ya nuduh itu ya lu udah tidur sama istri gua, dia ngomong gitu. Nah, orang nggak pasti di luaran ngomongnya aneh-aneh lah gitu. Aku sempat yang dia nangis-nangis aku jadi kayak begini beritanya. Kita tidak lari lah, kita tidak akan lari untuk dipanggil tapi nggak mau datang apa gimana, enggak lah. Selamat sore pemirsa. Sosok yang santun itu ternyata bisa juga meledak hebat. Namun tindakan emosionalnya kini harus dibayar mahal. Perdamaian mungkin sudah tercipta, namun proses hukum akan terus berjalan. Bagaimanakah kelanjutan nasib yang akan menimpa Pasha? Bersama saya Nadia Mulia, inilah Insert Investigasi. Pasha sang vokalis ungu mencoba tegar. Emosi itu tak tersisa di wajahnya. Dia menjalankan hari-harinya seperti biasa. Senyum terus mengembang di wajahnya, seolah tak ada peristiwa yang menyiksa hati dan batinnya. Sebagaimana diketahui, pria bernama Idea Fasya mengaku dipukul oleh Pasha. Matanya lebam, darah sempat mengucur dari bibirnya. Semua itu terpicu dari rasa cemburu yang terbakar. Sang pria diduga punya hubungan istimewa dengan Oki, istri Pasha. Kejadian ini membuat banyak orang terkejut. Apalagi Pasha dan Oki selalu memperlihatkan kemesraan di depan halayak. Dan rasanya tak ada yang kurang dari pria bernama Pasha. Pemilik suara lembut yang menggetarkan banyak hati para penggilanya, ayah yang baik bagi anak-anaknya. Singkatnya rumah tangga mereka nyaris sempurna. Ketika terbaring dan mengerang kesakitan di rumah sakit PMI Bogor, Idea Fasya mengaku hilaf, begitu juga Oki. Bahkan pria yang punya kemiripan wajah dengan Pasha ini dengan lirih meminta maaf. Spekulasi pun berkembang luas kalau biduk rumah tangga mereka di ujung tanduk. Namun Pasha mencoba menepisnya. Jumat lalu, dia menunjukkan maligai rumah tangganya tak tergetar sedikitpun. Keduanya menebar senyum. Pasha bahkan memeluk Oki dan anak-anak tercinta pada sesi pemotretan dengan salah satu tabloid. Di sudut rumah bahkan keduanya berbagi keceriaan menyaksikan pola putranya mengebuk drum. Pasha ingin menunjukkan hubungannya dengan sang istri tak seburuk yang dikira. Meski begitu, bukan berarti Pasha nafikan persoalan rumah tangganya. Apa yang membuat Pasha tegar? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Sejak peristiwa dugaan pemukulan terhadap Idea Fasya, Oki dan Pasha tak ingin banyak bicara. Mungkin mereka butuh rehat sejenak dari persoalan yang membelit. Pasha memang sempat tak ingin membagi persoalan pribadinya pada halayak. Namun dia mengakui ada kejadian itu. Ia mengaku tak mampu mengendalikan emosi. Saya ini yang kelepasan segala macam gitu, tapi setelah ngobrol-ngobrol segala macam, akhirnya kita masing-masing saling minta maaf atas kesalahpahaman masing-masing. Gitu, selebihnya kita tinggal seperti biasa aja. Kita masih teman, saya juga masih teman sama dia. Oki sendiri mengaku kejadiannya tak seperti yang dibayangkan banyak orang. Oki mengaku sempat mengurung diri, mencoba memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Terus harian tuh diam di kamar, terus ngeliat TV, kok beritanya kayak begini gitu. Maksudnya, ya orang nggak pasti di luaran ngomongnya aneh-aneh lah gitu. Aku sempat yang dia nangis-nangis aku jadi kayak begini beritanya. Sebenarnya tidak seperti, karena tidak seperti itu gitu. Saya udah keburu yang marah juga, ya udah seperti udah salah paham, ada miskomunikasi, ada yang tidak jelas gitu kan, dia sampai segitunya. Oki juga membantah ada hubungan baginya Idea Arman tak lebih. Pernyataan yang sama diungkapkan Idea setelah kejadian hari Selasa yang mungkin tak bakal dilupakan seumur hidupnya. Namun, Pasha keburu terbakar api cemburu. Api yang kemudian padam dan menyisakan asap penyesalan. Biasa sama kayak yang lain, gitu aja. Karena kan Oki ini kan sering juga saya ajak manggung, sering juga. Jadi ya teman-teman saya, teman-teman dia juga, gitu kan. Jadi hampir rata-rata rata-rata teman-teman musisi yang saya kenal pasti dia kenal juga, dan pasti musisi itu juga kenal dia kan, gitu aja. Dia sih cuma ya nuduh itu
ya lu udah tidur sama istri gua, dia yang ngomong itu gitu. Ya gua nggak terima karena gua nggak ngelakuin itu gitu. Makanya gua datang ke rumahnya sendiri, ya gua jelasin itu. Oki sempat khawatir akan cap buruk yang bakal diterimanya setelah peristiwa itu. Dia merasa terbebani. Istri yang tak setia, istri yang mengabaikan pengorbanan suami. Namun Pasha menyemangatinya untuk tetap berjalan dengan kepala tegak. Karena dulu omongan orang itu kan. Iya. Intinya buat saya adalah yang penting saya berdua dengan istri saya. Ya, bukan saya tidak mau menanggapi mau orang, terserah orang mau apa. Terus saya bisa berdiri di sini dengan istri saya karena kita berdua, bukan karena orang-orang lain gitu. Ya kan, jadi ya saya juga nggak bisa menutupin mulut orang satu-satu kan, nggak mungkin. Ya biarlah orang ngomong apa, yang penting saya tahu permasalahannya apa. Saya aja sebagai suaminya malah tambah mesra sama dia, kenapa orang lain mesti malah jadi repot-repot kan gitu, iya kan? Apapun itu, Pasha kini tengah menghadapi persoalan lain, pemeriksaan polisi dan pengadilan. Sudah siapkah dia menghadapi semuanya? Bagaimana dengan Oki? Kita tidak lari lah, kita tidak akan lari untuk dipanggil tapi nggak mau datang apa gimana, enggak lah. Pasha mungkin bukan manusia sempurna. Kala kelelakiannya terusik, maka dengan serta-merta dia mempertahankannya. Sayang emosi sesaat itu